Baik, saya jelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah merupakan hal sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Bahkan, sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Artinya, di setiap dusun, desa, atau kota wajib didirikan sholat berjamaah. Kalau di suatu daerah tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, berarti seluruh kaum muslimin di daerah itu akan berdosa. Pemerintahnya berdosa, rakyatnya berdosa, kiainya berdosa, santrinya pun berdosa. Saya tanya, apakah masyarakat Pak Atmo, Pak Karsan, dan Pak Kosim sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah? Saya tidak tahu secara pasti, Kiai. Tapi yang jelas masjid di desa saya itu hanya ramai kalau Jumatan dan Lebaran, Kiai. Setelah itu ya sepi, Kiai. Iya, Kiai, bahkan hanya tinggal tukang adanya saja, Kiai. Masjidnya mega, tapi yang sholat hanya tukang adanya saja, Kiai. Masya Allah, memprihatinkan. Kita sering hanya bisa membangun gedungnya saja, tapi gagal membangun manusianya. Masjid kita dimegah-megahkan, tapi isinya sepi, penuh kesia-siaan. Orang-orang yang bersemangat untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah semakin sedikit. Ada orang yang semangatnya ada, tapi ilmunya tidak ada. Sehingga sholat jamaah yang ia tunaikan tidak seperti yang Rasul sampaikan. Inilah sebabnya mengapa saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan tentang sholat. Setidaknya, mudah-mudahan bisa menyalakan api semangat dalam diri kita untuk selalu menunaikan sholat berjamaah. Baiklah, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk praktek sholat berjamaah? Sebelum praktek, saya mohon Ustadz Sulaiman untuk menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Silakan Ustaz. Baik, Kiai. Adik-adik sekalian, sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Setiap orang bisa menjadi makmum, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi imam. Oleh sebab itu, di dalam memilih imam, ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Tahap pertama, carilah orang yang paling baik menurut pandangan masyarakat setempat dan diutamakan yang paling paham tentang persoalan-persoalan sholat. Tahap kedua, carilah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Tahap ketiga, carilah orang yang paling warok. Dan tahap keempat, carilah orang yang paling tua di antara mereka. Selanjutnya, kedua belah pihak, baik imam maupun makmum, harus sama-sama berkomitmen untuk menjaga keutuhan jamaah. Maaf Ustaz, tanya dulu Ustaz. Komitmen apa ini komitmen Ustaz? Kok bukan Arab? Ini kok kayak bahasanya Ratu Beledo. Begini Pak Atmo, berkomitmen maksudnya berniat dan bertekad untuk bersama-sama. Jadi, sholat berjamaah tidak akan terbentuk tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Imam
harus berniat menjadi imam dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai imam, dan makmum harus berniat menjadi makmum dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai makmum. Kalau imam tidak berniat menjadi imam, sholat jamaahnya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi seperti sholat sendirian saja. Berbeda hanya dengan sholat Jumat. Kalau di dalam sholat Jumat, imam wajib berniat menjadi imam, karena niat menjadi imam merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Tanya Ustaz Sulaiman, bagaimana dengan makmumnya? Apakah juga harus diwajibkan berniat? Makmum berniat menjadi makmum mutlak diwajibkan, baik di dalam sholat Jumat maupun di dalam sholat berjamaah yang lain. Hanya ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam sholat Jumat, niat menjadi makmum wajib dibersamakan dengan takbiratul ihram. Sedangkan niat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah yang lain tidak wajib dibersamakan dengan takbiratul ihram. Yang penting, niat tersebut sudah harus hadir di dalam hati sebelum makmum melakukan ruku yang pertama. Nah, dengan berniat menjadi makmum, maka makmum wajib selalu mengikuti amaliyah imamnya. Segala amaliyah makmum, baik berupa ucapan atau perbuatan, harus selalu mengiringi segala amaliyah dari imam. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamakan, dan tidak boleh tertinggal jauh. Jadi, makmum harus selalu mengiringi imam. Maaf Ustadz, mohon maksud mengiringi diperjelas lebih rinci lagi Ustadz. Baik, agar lebih jelas kami minta Faruk dan 3 orang santri untuk memberi contoh. Ketika takbiratul ihram, makmum hendaknya segera bertakbiratul ihram ketika imam sudah rampung bertakbiratul ihram. Jangan sampai mendahului atau bersamaan dengan takbiratul ihram imam. Kalau ini terjadi, maka sholat makmum tidak sah. Ketika bergerak untuk ruku, makmum hendaknya bergerak untuk ruku ketika imam sudah dalam posisi ruku yang sempurna. Ketika bangkit dari ruku, makmum bangkit dari ruku ketika imam sudah dalam posisi i'tidal yang sempurna. Ketika akan sujud, makmum mulai merunduk untuk sujud ketika imam sudah dalam posisi sujud yang sempurna. Ketika akan bangun dari sujud, makmum hendaknya mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud ketika imam sudah dalam posisi duduk. Ketika akan sujud yang kedua, makmum mulai merunduk untuk sujud yang kedua ketika imam sudah dalam posisi sujud. Ketika akan bangun dari sujud kedua menuju rokaat berikutnya, makmum bangun dari sujud yang kedua, lalu duduk istirahat sejenak, kemudian berdiri untuk rokaat berikutnya ketika imam sudah dalam posisi berdiri yang sempurna. Adapun mengiringi dalam rokaat berikutnya sama dengan rokaat yang pertama. Selanjutnya, ketika bangun dari sujud kedua untuk tasyahud akhir, makmum bangun dari sujud yang kedua untuk duduk tasyahud akhir
ketika imam sudah dalam posisi duduk tasyahud akhir yang sempurna. Terakhir, ketika salam. Makmum melakukan salam yang pertama ketika imam sudah menyelesaikan salam yang kedua dengan sempurna. Ingat, tunggu imam merampungkan salam yang kedua, baru makmum memulai salam yang pertama. Tidak boleh bersamaan, apalagi mendahului. Bagaimana semuanya? Paham? Ya, itulah penjelasan tentang amaliyah makmum yang harus mengikuti amaliyah imam. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Tanya Kiai. Ya, Suto, silakan. Begini, apakah seluruh amaliyah makmum harus mengiringi seluruh amaliyah imam, Kiai? Apakah itu mutlak? Artinya tidak ada pengecualian, Kiai. Terima kasih, Kiai. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan Suto ini, saya ingin menunjuk di antara kalian. Hasan. Kecuali Kiai. Kecuali bagaimana? Coba yang jelas. Maksudnya, tidak semua pekerjaan makmum mengiringi imam, Kiai. Ada pengecualiannya, yaitu amin. Makmum membaca amin tidak mengiringi imam, Kiai. Tapi imam dan makmum membaca amin bersama-sama, Kiai. Bagus. Jadi ada satu amaliyah makmum yang tidak harus mengikuti amaliyah imam, yaitu membaca amin. Imam dan makmum membaca amin bersama-sama. Nah, setelah membaca amin, imam jangan langsung membaca surah Al-Quran. Diam sejenak dahulu, sekedar cukup untuk makmum membaca Fatihah. Tujuannya agar supaya makmum setelah membaca Fatihah bisa menyimak bacaan surah yang dibaca oleh imam. Tanya Kiai, apa yang dilakukan imam pada waktu menunggu makmum membaca Fatihah? Apakah diam saja, Kiai? Pada waktu itu Pak Qasim, imam dianjurkan membaca doa atau ayat Al-Quran. Tanya Kiai. Winda, silahkan Win. Begini, saya sering kali melihat ada makmum, begitu ia selesai melakukan takbiratul ihram, ia langsung rukuk mengikuti imamnya. Otomatis dia kan nggak sempat untuk membaca Fatihah. Padahal setahu saya, Fatihah itu merupakan rukun yang wajib dibaca secara sempurna. Nah, itu gimana Kiai? Ya, silakan Ustadz Wasil jelaskan. Begini Winda, makmum seperti itu namanya makmum masbuk Fatihah, yaitu makmum yang tidak punya cukup waktu membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Sedangkan makmum yang punya cukup waktu membaca Fatihah dengan sempurna disebut makmum muwafiq. Makmum masbuk yang tidak punya waktu membaca Fatihah atau punya waktu tapi tidak cukup untuk menyelesaikannya, maka bacaan Fatihahnya atau sisa bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Begini Ustadz, apakah tidak gugur rakaatnya makmum masbuk yang tidak ada Fatihahnya? Atau ada Fatihahnya akan tapi tidak selesai? Gimana Ustaz? Tidak gugur, asalkan makmum masbuk tersebut masih mengikuti rukuk bersama-sama dengan imam. Maaf Kiai, tanya Kiai. Pertanyaan saya adalah kapan waktu yang tepat bagi saya untuk bangkit untuk menambah rakaat itu Kiai? Kapan itu? Baik, ketika imam telah menyampurnakan salam yang pertama, sebetulnya Pak Karsan sudah boleh bangkit untuk menambah rakaat. Tapi sunnah dilakukan itu
apabila imam telah menyempurnakan salam yang kedua. Ingat, jangan bangun sebelum imam menyempurnakan salam yang pertama, karena itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana Pak Karsan? Paham, Kiai. Sebelum praktek sholat berjamaah, perlu saya ingatkan tentang imam dan jarak antar shaf. Pertama, tentang imam. Imam sebaiknya orang yang berakhlakul karimah dan sholih. Menjadi imam karena Allah, imam harus laki-laki kalau makmumnya laki-laki atau banci. Kalau semua makmumnya perempuan, imamnya boleh perempuan. Imam tidak sedang bermakmum kepada imam yang lain. Imam jangan terlalu cepat dan lambat ketika melakukan amaliyah salat. Imam sunnah meringankan sholatnya dengan tetap melakukan sunnah ab'ad dan haid. Kedua, tentang jarak antar shaf. Untuk mendapat fadilahnya sholat berjamaah, jarak antara imam dan makmum tidak lebih 3 zirah atau 144 cm. Begitu pula jarak antar shaf. Shaf harus lurus dan rapat. Shaf yang lowong segera diisi, meskipun oleh makmum yang berada pada shaf di belakangnya. Seharusnya tidak ada makmum yang berdiri sendiri terpisah dari shaf. Kalau ada makmum yang berdiri sendiri karena memang shaf di depannya sudah rapat, setelah takbiratul ihram boleh menarik makmum yang di depannya untuk dijadikan teman. Perhatikan, dalam praktek sholat berjamaah nanti akan diikuti tata cara bagaimana cara mengisi shaf yang kosong dan merapatkan shaf, serta tata cara makmum-makmum masbuk bergabung dengan jamaah. Baik, sekarang saya minta Iwan iqomah dan sebagian santri menjadi makmum dan Ustadz Moin menjadi imamnya. Sebelum Iwan selesai iqomah, para jamaah jangan keburu berdiri terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah praktek sholat subuh berjamaah. Perhatikan cara membentuk shaf. Mulailah dari samping kanan imam, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri, begitu seterusnya. Sebelum sholat berjamaah dimulai, imam dianjurkan menyuruh jamaahnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Shaf diluruskan dan rapat. Sholli fardhu subhi rak'atain istabil al-qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Seorang makmum meninggalkan jamaah karena batal. Seorang makmum di belakangnya segera mengisi shaf yang kosong di depannya. Spontan, shaf di belakangnya merapatkan diri. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam dalam rakaat pertama ketika imam ruku. Setelah takbir, dia tidak perlu bersedekap karena tidak ada waktu untuk itu, melainkan langsung ruku mengikuti imam. Baginya dianggap menututi rakaat karena masih mengikuti ruku imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam dalam rakaat pertama pada saat imam akan sujud. Setelah takbir, dia langsung sujud mengikuti imam. Dia dianggap tidak menututi rakaat karena tidak mengikuti ruku imam. Baginya wajib meneruskan sholatnya dengan melakukan satu rakaat setelah imam salam. Allahu Akbar. Ala wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam pada rakaat kedua. Dia membentuk shaf baru karena shaf di depannya sudah penuh. Setelah takbir, sebaiknya dia maju untuk menarik seorang makmum di depannya untuk dijadikan teman. Karena makruh hukumnya ada seorang makmum berdiri sendirian dalam suatu shaf. Spontan, makmum di depannya merapatkan diri. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Seorang makmum masbuk bergabung dengan imam ketika tasyahud akhir. Dia mengisi shaf yang kosong. Setelah takbir, dia langsung duduk mengikuti imam. Dia dianggap tertinggal 2 rakaat dan wajib meneruskan sholatnya dengan melakukan 2 rakaat setelah imam salam. Ingat, bagi makmum-makmum masbuk yang tertinggal rakaatnya, ketika duduk tasyahud akhir bersama imam, dia menggunakan duduk iftirash. Karena duduknya tidak langsung diikuti salam, melainkan masih wajib meneruskan sholatnya setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam, khusus bagi jamaah perempuan, sunnah segera meninggalkan tempat sholat. Setelah salam, kalau tidak mau pindah, imam hendaknya bergeser sedikit sehingga badan sebelah kanan menghadap makmum dan badan sebelah kiri menghadap kiblat untuk memimpin zikir dan doa. Imam dianjurkan tidak berlama-lama di tempat imam agar makmum bisa segera beranjak meninggalkan tempat sholat. Makmum dianjurkan tidak beranjak dari tempatnya sebelum imam beranjak. Demikianlah praktek sholat berjamaah yang diikuti oleh sejumlah orang laki-laki maupun perempuan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tanya Kiai. Sinta, silakan Sin. Begini Kiai, tadi kan praktek sholat jemaahnya terdiri dari banyak makmum laki-laki dan makmum perempuan. Nah sekarang bagaimana jika sholat jemaah itu hanya terdiri dari perempuan saja, baik makmum maupun imamnya? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktek sholat berjamaah yang semua makmum dan imamnya perempuan. Sebagian santri putri, saya mohon untuk memberikan contoh. Inilah sholat berjamaah yang dilakukan oleh semua perempuan. Perhatikan imamnya. Dia tampak berada di tengah-tengah makmum. Posisi imam lebih maju sedikit dari makmum. Makmum berbaris di sebelah kanan kiri imam. Demikianlah praktek sholat berjamaah yang imam dan makmumnya semuanya perempuan. Nah, sekarang kita lihat
praktek sholat berjamaah yang diikuti oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Yang keduanya jenis kelaminnya sama, sama-sama laki-laki dan sama-sama perempuan. Caranya, makmum berdiri di sebelah kanan imam dengan posisi agak mundur, sehingga jari-jari kaki makmum sejajar dengan tumit imam. Demikian pula jika sama-sama perempuan. Kalau kemudian datang seorang makmum yang sama jenis kelaminnya, maka makmum yang baru datang itu berdiri di sebelah kiri imam dengan posisi seperti makmum yang telah ada di sebelah kanan imam. Demikian pula jika perempuan. Kemudian, setelah makmum yang baru datang bertakbiratul ihram, khusus bagi dua makmum yang laki-laki, disunahkan mundur dan membentuk shaf di belakang imam. Sedangkan bagi makmum perempuan tidak dianjurkan mundur, jadi tetap pada posisi semula. Jika kedua makmum laki-laki datang bersamaan, maka keduanya langsung membentuk shaf di belakang imam. Tanya Kiai, Ya. bagaimana kalau imamnya saja yang maju, makmumnya tetap saja? Bagaimana Kiai? Itu boleh-boleh saja Pak Karsan. Cuma kalau tempatnya itu memungkinkan, lebih baik makmumnya yang mundur. Itulah salah satu contoh. Mengalah tapi tidak kalah. Mereka mengalah, tapi bukan untuk kalah, tetapi untuk menang. Artinya, untuk kemenangan bersama atau kemaslahatan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau ada seorang makmum perempuan bergabung dengan jamaah yang diikuti oleh dua orang laki-laki? Di mana posisi yang tepat? Posisi yang tepat bagi seorang perempuan itu berdiri di sebelah kanan imam, lurus di belakang makmum laki-laki. Kalau sholat berjamaah diikuti oleh dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentu yang menjadi imam adalah laki-laki. Maka seorang makmum perempuan berdiri lurus di belakang imam. Bagaimana? Paham semuanya? Tanya Kiai, Ya, silakan Pak Kasih. ini masalah
khusyuk Kiai. Bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sholat berjemaah dengan sholat sendirian Kiai? Artinya kalau sholat berjemaah itu rasanya kurang khusyuk, malah sama sekali tidak khusyuk kadang-kadang. Tapi kalau sholat sendirian itu rasanya khusyuk. Oleh karena itu, mana yang lebih diutamakan antara sholat berjemaah atau sholat sendirian Kiai? Begini Pak Qasim, pada umumnya ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu lebih utama walaupun kurang khusyuk dibanding sholat sendirian walaupun khusyuk. Nah, dengan begitu sholat berjamaah masih lebih utama.